warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas seputar permasalahan guru atau pendidik. Nah, sebelum ke pembahasannya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiara Aining Tias dengan NPM 182151057. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, NPM 182151022. Nama saya Renaldi, NPM 182151. Perkenalkan, nama saya Ripi Mutia, NPM 182151058. Setelah tadi perkenalan diri dari kelompok 3, kita langsung aja ya ke pembahasannya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Pengertian kompetensi profesionalisme guru. Kompetensi profesional guru merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi profesional guru menurut Yuno. Kompetensi profesional guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajar dengan berhasil. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Beberapa permasalahan guru yang berkaitan dengan kompetensi profesionalisme guru yaitu guru belum mampu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, guru belum mampu menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Guru itu tuh masih kurang dalam memahami standar kompetensi mata pelajaran, dan guru itu juga belum memahami tujuan pembelajaran yang diampu. Yang ketiga, guru belum mampu mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Seperti guru itu belum mampu memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, dan belum mampu mengelola materi pembelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang keempat, guru belum mampu mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Guru itu belum mampu melakukan refleksi terhadap kinerja dalam rangka meningkatkan keprofesionalan. Atau guru itu pun belum mampu mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber. Lalu yang kelima, guru belum mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Selanjutnya ada beberapa upaya untuk meningkatkan kompetensi profesional. Di antaranya, yang pertama, mengikuti program pengembangan profesi. Misalkan seminar serta pelatihan yang berkaitan dengan kurikulum serta pengembangan materi, strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran. Yang kedua, membaca publikasi-publikasi yang relevan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Yang ketiga, berbagi pengalaman dengan mitra kerja untuk membahas materi, pendekatan, teori-teori, metode, dan strategi belajar mengajar. Yang keempat, melakukan penelitian, misalnya penelitian tindakan kelas untuk lebih memahami langkah-langkah, hakikat, hambatan, serta solusi yang ditemui dalam pengembangan materi, strategi, metode, dan pendekatan pengajaran. Yang kelima, memahami kurikulum dengan baik sehingga memahami tujuan pembelajaran untuk dapat merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pengajaran dan
Yang kelima, memahami kurikulum dengan baik sehingga memahami tujuan pembelajaran untuk dapat merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pengajaran dan pembelajaran secara tepat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kompetensi pedagogik nih. Tapi sebelum kita ke pengertian kompetensi pedagogik itu sendiri, saya akan menjelaskan dulu beberapa kompetensi yang harus dimiliki guru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah, selanjutnya ada pengertian pedagogik menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Profesor Dr. J. Hochvold yang berasal dari Belanda. Beliau mengatakan pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya kelak ia mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Kemudian yang kedua ada menurut Suwarno. Beliau mengatakan istilah pedagogik itu berarti pendidikan yang lebih menekankan kepada membimbing anak. Nah, pedagogik merupakan suatu teori yang secara teliti, kritis, dan objektif mengembangkan konsep-konsepnya mengenai hakikat manusia, hakikat anak, hakikat tujuan pendidikan, serta hakikat proses pendidikan. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian ada 7 aspek yang mengenai penguasaan pedagogik itu sendiri. Yang pertama ada menguasai karakteristik peserta didik, yang kedua ada menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, yang ketiga ada pengembangan kurikulum, yang keempat kegiatan pembelajaran yang mendidik, yang kelima ada pengembangan potensi peserta didik, yang keenam komunikasi dengan peserta didik, dan yang ketujuh ada penilaian dan evaluasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah permasalahan-permasalahan yang ada pada kompetensi pedagogik itu sendiri. Yang pertama, guru belum mampu mengelola pembelajaran secara maksimal. Yang kedua, guru kurang menguasai materi yang diajarkan. Yang ketiga, guru kurang menguasai karakteristik siswa. Yang keempat, guru kurang menguasai terkait kurikulum yang berlaku. Yang keenam, ada kurangnya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Dan yang ketujuh, kurangnya memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, solusi dari permasalahan kompetensi pedagogik ini yang pertama, meningkatkan peran KKG dan MGMP sebagai wadah bagi guru untuk dapat berbagi ilmu dan keterampilan. Yang kedua, melakukannya penelitian dalam pembelajaran sehingga guru dapat mengetahui atau mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif. Nah, yang ketiga, ada memahami dan menghargai perbedaan yang ada pada masing-masing individu atau siswa dan merencanakan pembelajaran, memahami pendekatan, strategi, metode, dan langkah-langkah pengajaran untuk diaplikasikan di kelas sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kemudian yang keempat ada guru meningkatkan pengetahuan mengenai teknologi, informasi, dan komunikasi. Lalu yang kelima, bisa mengikuti seminar-seminar yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai masalah guru yang berkaitan dengan aspek sosial. Salah satu kompetensi atau keahlian yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu kompetensi sosial. Yang mana kompetensi sosial adalah suatu cara pandang bagaimana guru dapat bersosialisasi dengan anak didik, teman sejawat atau sesama guru, dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial sangatlah diperlukan oleh seorang guru. Kompetensi sosial guru erat kaitannya dengan bagaimana cara guru berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Adapun kalau dalam kelas, interaksi dan komunikasi berperan penting terhadap kelancaran pembelajaran. Oleh karena itu, guru dituntut memiliki kompetensi sosial. Nah, namun
Berikut ini ada beberapa contoh permasalahan guru atau pendidik yang berkaitan dengan kompetensi sosial, yaitu yang pertama, interaksi guru dengan siswa kurang, terutama saat pembelajaran, di mana guru lebih memberikan informasi atau menjelaskan sedangkan siswa itu pasif. Nah, hubungan yang baik antara guru dan siswa itu sangat penting karena dapat membantu terwujudnya tujuan pembelajaran yang hendak diperoleh oleh guru dan siswa. Selain itu, interaksi juga membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan bahasa dan keterampilan sosialnya. Nah, baik, ini pertama aspek interaksi. Nah, aspek interaksi ini merupakan suatu aksi dan ada reaksi gitu, sehingga proses pembelajaran itu terciptanya dua arah. Jadi baik itu antara guru dan siswa maupun ada siswa dengan siswa juga seperti itu. Nah, sekarang kegiatan selanjutnya yaitu kontak sosial. Nah, kontak sosial ini seperti misalnya senyuman ataupun salam ataupun menyapa peserta didik dan lain sebagainya gitu ya. Selain itu juga ada juga contohnya seperti pesan-pesan yang disampaikan oleh guru gitu ya. Selanjutnya yaitu untuk solusi permasalahan yang pertama yaitu diantaranya interaksi ini bisa dipersiapkan gitu ya melalui rencana pembelajaran. Maka persiapkanlah sebaik mungkin ya RPP-nya. Selanjutnya yaitu guru bisa belajar lagi bagaimana caranya berinteraksi dengan baik dengan siswanya khususnya saat proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu melaksanakan diskusi atau pembelajaran dua arah ya. Selanjutnya yaitu membiasakan diri untuk melakukan kontak sosial dan komunikasi sosial yang baik. Selanjutnya yaitu sekolah bisa mengadakan pelatihan pengelolaan kelas kepada guru tentang interaksi dengan siswa serta kepala sekolah juga bisa mengevaluasi kinerja guru seperti itu. Selanjutnya yaitu permasalahan yang kedua yaitu belum bisa menjadi konselor siswa khususnya dalam belajar dan guru itu tidak terbuka terhadap siswanya. Nah, ini juga sering gitu ya, mungkin sering juga ya dulu pernah dialami oleh teman-teman semuanya gitu ya, terutama guru yang tertutup gitu ya orangnya seperti itu. Nah, untuk solusinya itu yang pertama itu melakukan pendekatan gitu ya, jadi guru itu melakukan pendekatan terhadap siswanya, terus mencari data tentang permasalahan siswa ya, baik itu dari orang tuanya ataupun guru lain maupun temannya atau bahkan dari siswa tersebut gitu ya. Selanjutnya yaitu melakukan konsultasi secara pribadi. Nah, jadi guru itu bisa bersikap terbuka gitu, terutama kepada siswa yang memang mempunyai permasalahan gitu ya dalam pembelajaran. Nanti guru coba gitu ya untuk mendengar gitu ya keluh kesahnya seperti itu. Nah, nanti guru juga bisa membimbing, merangkul gitu ya, merangkul siswa tersebut. Selanjutnya yaitu terbuka kepada siswanya, coba pahami kondisi siswanya dan menerima saran, kritik dan lain sebagainya. Nah, ini juga hal yang sangat ada gitu ya dalam kasus gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari atau di sekolah ini guru itu tidak mau menerima saran atau kritik dari siswanya. Jadi seolah-olah guru itu menganggap bahwa dia itu merasa paling benar dan merasa paling pintar ya di kelasnya gitu ya. Seharusnya guru itu ya bisa mengaku, dan guru itu tidak mengakui kesalahan ya, biasanya seperti itu sih. Itu sering juga ya terjadi. Nah, seharusnya itu guru itu bisa bersikap terbuka juga ya bila mana ada siswa yang kritik, kasih saran. Nah, itu guru bisa terima gitu ya dan bisa diperbaiki gitu ya. Dan guru itu jangan merasa paling benar, jangan merasa paling pintar di kelas itu, tapi di sana kita sama-sama belajar gitu ya, peserta didik belajar, guru pun belajar gitu, seperti itu. Permasalahan yang ketiga yaitu kurang bisa menghargai orang lain. Nah, ini juga penting ya dalam pembelajaran gitu ya, khususnya dalam pembelajaran, terutama saat menjadi guru gitu ya. Karena kan dalam kelas juga itu ada beberapa siswa gitu ya, dan berbagai karakteristiknya juga gitu ya, berbeda-beda gitu ya antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Nah, di sana guru juga harus bisa menghargai gitu ya perbedaan dari siswanya, menghargai siswanya seperti itu ya.
eh, solusinya mungkin untuk guru yang tidak bisa menghargai orang lain, yang pertama itu tidak mengabaikan sopan santun ya. Jadi guru itu harus memang sopan santun gitu ya. Terus kalaupun ada perbedaan seperti itu ya, ya coba sih pendapat siswa itu, misalnya perbedaannya dalam berpendapat ya, coba dengarkan dulu gitu ya pendapatnya. Terus nanti kalau misalnya emang pendapat siswa itu nyeleweng ya bisa diluruskan gitu. Jangan sampai guru itu berbicara yang tidak enak kepada siswanya, atau bahkan guru itu mengatakan yang tidak pantas lah kepada siswanya, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu solusinya, terima perbedaan setiap siswa ataupun orang lain gitu ya. Jadi harus menerima perbedaannya, seperti itu ya. Jangan sampai ada diskriminasi, adanya tidak dihargai gitu ya, terutama siswa. Ketika misalnya siswa berpendapat tapi tidak didengar oleh gurunya, kan itu juga akan berpengaruh gitu ya ke aspek psikologis siswanya juga gitu. Selanjutnya itu guru harus bisa mendengar dan menyimak gitu ya dengan baik gitu ya, terutama permasalahan-permasalahan siswa, terus juga pendapat-pendapat siswa gitu ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk permasalahan yang keempat, yaitu guru bersikap dan bertindak kurang objektif dan proporsional. Nah, pembelajaran yang baik dan efektif adalah mampu memberikan kemudahan belajar secara adil dan merata atau tidak diskriminatif, sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Keadilan dalam pembelajaran merupakan kewajiban guru dan hak peserta didik untuk memperolehnya. Dalam praktiknya, mungkin banyak di antara teman-teman pendidik yang tidak adil, sehingga merugikan perkembangan peserta didik. Dan ini merupakan kesalahan yang sering kita lakukan, terutama dalam penilaian peserta didik selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam memberikan penilaian harus dilakukan secara adil dan benar-benar merupakan cermin dari pelaku peserta didik. Jadi harus objektif ya gitu, terutama dalam penilaian seperti itu ya. Dan harus adil gitu ya terhadap ya penilaiannya, terus terhadap perilaku kita terhadap siswa gitu ya, itu harus adil gitu. Selanjutnya permasalahan ini sih permasalahan terakhir yang akan saya sampaikan, itu guru itu kurang dalam sosialisasi dengan para guru, khususnya dengan guru mata pelajaran yang sama gitu ya. Nah, ini juga penting gitu, sosialisasi dengan sama guru, khususnya yang emang pelajaran yang sama. Dimana kalau kita emang sosialisasi dengan misalnya dengan guru yang sesama gitu ya, sesama mata pelajaran, kita kan bisa sharing gitu ya mengenai materi gitu ya, terusan penyampaian yang baik, atau menggunakan metode model pendekatan yang baik terhadap untuk menjelaskan materi tersebut kepada siswanya dan sebagainya gitu ya. Itu juga sangat penting. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi guru, permasalahan dan solusi dari permasalahan tersebut. Itu mengenai kompetensi dari kepribadian. Yang sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai kompetensi yang lainnya. Di sini kompetensi kepribadian guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1, kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Seperti itu menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1. Menurut di sini ada dalam penjelasan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa kompetensi kepribadian guru yaitu kemampuan kepribadian yang satu mantap dan nomor dua stabil. Maksudnya mantap dan stabil itu teguh pendiriannya, jadi seorang guru harus teguh, tidak mudah tergoyah seperti itu. Lalu yang ketiga ada dewasa. Maksud dewasa, kan dewasa itu tidak bisa disebut dewasa bila belum punya pemikiran. Jadi dewasa di sini bukan dewasa umur ya, tapi lebih ke pemikirannya, itu harus lebih dewasa dalam menjadi
seorang pendidik seperti itu. Lalu arif dan bijaksana yang ke 5 ada berwibawa, lalu berakhlak mulia. Selanjutnya menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Otomatisnya kalau kita menjadi teladan itu harus memenuhi aspek-aspek yang tadi disebutkan seperti berwibawa, berakhlak mulia, itu harus terpenuhi agar menjadi teladan bagi peserta didik maupun bagi masyarakat. Yang selanjutnya ada mengevaluasi kinerja sendiri. Jadi setiap kita yang kita lakukan sebagai guru itu harus dievaluasi apa yang menjadi kekurangan dan harus diperbaiki pada pertemuan atau kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada mengembangkan diri secara berkelanjutan. Nah, kita itu harus punya kepribadian yang tidak mudah puas seperti itu. Jadi setiap hal yang kita lakukan harus berprogres itu menuju ke tingkatan yang lebih baik lagi dari sebelumnya seperti itu. Nah, di sini ada permasalahan guru pada kompetensi kepribadian. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak fakta-fakta atau kasus yang menjelaskan tentang rendahnya atau yang menginfokan tentang rendahnya kepribadian seorang guru. Nah, hal ini dapat dilihat dari satu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru di beberapa lembaga sekolah, baik berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikis atau mental dari siswa. Nah, ini banyak ya berita-berita, kabar-kabar yang memberitakan bahwa seorang guru menyiksa muridnya atau menampar atau dengan hal lainnya. Nah, seperti itu. Nah, itu menjadi kepribadian yang tidak baiklah untuk seorang guru. Itu permasalahannya banyak guru yang tidak memiliki kepribadian, masih banyak guru yang tidak memiliki kepribadian yang baik, seperti yang tadi melakukan kekerasan terhadap peserta didik atau anaknya, baik pun itu fisik ya seperti tadi digampar atau dipukul, maupun psikis jadi kepada arah mental. Nah, kita tidak memukul kepada anak, tapi kita memarahi anak tersebut secara gamblang di hadapan teman-temannya, otomatis psikis dari anak tersebut atau mental itu menjadi down. Nah, seperti itu. Tidak seperti itulah. Kalau jadi guru harus bisa memiliki kesabaran ataupun tingkah akhlak yang baik, tidak melakukan kekerasan maupun baik fisik ataupun psikis. Nomor 2, marak pula kasus tentang tindakan pelecehan seksual yang dilakukan guru kepada siswanya. Wah, ini sangat tidak baik ya. Itu menandakan bahwa guru tersebut tidak memiliki akhlak. Jadi hal seperti ini itu tentunya harus dilandasi dengan akhlak atau agama, background agama yang baik. Jadi seorang guru penting juga dalam mencari ilmu-ilmu yang didasari dengan agama agar tidak terjadinya hal seperti ini. Kalau guru tersebut memiliki background agama, tentu tidak akan melakukan hal apalagi pelecehan seksual seperti ini kepada siswanya. Lalu yang 3, kasus guru yang melakukan pemalsuan karya ilmiah. Jadi dipalsukan karya ilmiah orang lain, diganti nama atas karyanya sendiri, atau beberapa copy paste seperti itulah. Jadi bukan hasil karyanya sendiri. Lalu yang 4, ada guru selalu dituntut ya untuk membiasakan perilaku walaupun di setiap aktivitasnya. Jadi permasalahannya itu guru kurang membiasakan perilaku terpuji seperti ialah akhlak baik terhadap aktivitas kesehariannya. Jadi terimplementasi ketika mengajar pun seringkali berperilaku tidak baik atau tidak terpujilah di hadapan peserta didiknya seperti itu. Nah, solusinya yang pertama dengan mengenal diri sendiri, maksudnya bisa melakukan dengan memberikan kuesioner kepada baik siswa ataupun teman guru-guru lainnya tentang kepribadian dari guru tersebut. Ini pertanyaan hasil
kuesioner tersebut nanti bisa untuk evaluasi dirinya sendiri seperti itu. Lalu adanya pelatihan atau training kepribadian yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Nah, mungkin banyaknya hal tersebut karena kurang info atau kurang mengetahui apa sih kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, di sini peran sekolah untuk bisa melakukan pelatihan terhadap apa-apa yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Jadi melakukan training atau pelatihan di suatu waktu misalkan khusus untuk melatih atau menginfokan tentang hal apa saja yang harus dimiliki oleh guru, khususnya pada kepribadiannya harus bagaimana. Nah, seperti yang tadi disampaikan, yang tadi berakhlak mulia, memiliki stabil, mantap, lalu banyaklah yang tadi disebutkan di awal. Seperti itu bisa diinfokan. Jadi sekolah mengadakan pelatihan khusus untuk meningkatkan kepribadian yang dimiliki oleh guru. Lalu yang selanjutnya, peningkatan pemahaman guru mengenai tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik, seperti yang tertuang dalam 4 kompetensi yang harus dimiliki guru. Nah, salah satunya adalah kompetensi kepribadian ini. Nah, jadi guru itu ini berkaitan dengan poin yang kedua ya. Jadi kurangnya pemahaman seorang guru terhadap 4 kompetensi. Nah, yang dibahas oleh teman-teman saya sebelumnya, ada kompetensi profesional, ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Nah, itu tuh disebabkan karena guru kurang memahami apa sih isi-isinya, jadi kurang mengimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Nah, di sini harus ada peningkatan terhadap pemahaman guru terhadap 4 kompetensi tersebut. Nah, lalu guru selalu dituntut untuk membiasakan perilaku terpuji walaupun kecil di setiap aktivitasnya. Oh, ini teh berarti yang tadi mah bukan itu termasuk. Tapi yang ini guru selalu dituntut untuk membiasakan perilaku terpuji walaupun kecil. Nah, seperti itu. Jadi pengimplementasian dari persoalan yang tadi di sini mah gurunya harus membiasakan walaupun itu hal kecil, tapi baik dilakukan dan akan menjadi kebiasaan. Mohonlah untuk dibiasakan oleh guru-guru seperti akhlak-akhlak baik, senyum kepada siswa ataupun menjadi contoh lah untuk siswanya hal-hal yang baik terpuji setiap aktivitasnya. Jadi dibiasakan bukan hanya untuk membiasakan ini ya, untuk membiasakan perilaku yang terpuji itu tidak hanya di sekolah saja, baik pun dalam masyarakat atau hidup sosial itu dibiasakan agar hal tersebut bisa diimplementasikan atau terbiasa ketika kita mengajar seperti itu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Kurangnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian video pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.